Anda sedang mendengarkan Radio Abal-Abal. Hai hai hai, selamat pagi, good morning everyone. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih di hari Minggu? Semoga baik-baik saja ya, amin. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada guys, semua teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya. Dan apapun aktivitas Anda di hari ini, yang pastinya setiap anak muda Kristen pasti saya tahu nih lagi sementara persiapan mau ke gereja, ya kan ya. Bagi yang mungkin sakit atau berhalangan hadir ke gereja, ya tidak apa, Tuhan juga tahu pribadi Anda. Oke guys, bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim, selamat holiday di hari ini, yang mungkin ya berencana liburan ya, semoga lancar dan dilindungi Sang Kuasa, amin amin amin. Oke guys, langsung saja ya, karena tadi itu Kak Is baru saja selesai pelayanan sekolah minggu pagi dan baru saja pulang nih, langsung bersiap-siap nih, standby untuk siarannya. Oke guys, dan ini belum sarapan guys, tapi tidak apa, yakin aja ya bisa, amin. Kita akan sama-sama buka di kitab Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ya. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka." Menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, amin. Teman-temanku, wow, firman yang tadi ini yang telah dibacakan, kenapa saya sengaja untuk membawakannya, karena saya mau ambil di ayat yang ke-16. Ayat ke-16 bilang seperti ini. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kemudian saya mau sampaikan lagi yang di kitab Amsal pasal 23 ayat 18 yang berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Itu nasihat dari Raja Salomo, raja yang bijaksana. Dia mengajarkan kepada kepada anak-anak Tuhan bahwa kita harus punya pengharapan, yakin bahwa janji Tuhan itu ada dan nyata. Kemudian firman yang barusan kita baca dan dengar bersama ya, itu waktu cerita Yesus bersama dengan 12 murid ya. Yesus bersama 12 murid di satu tempat itu, kayak di luar kayak di dekat danau kalau tidak salah ya, ceritanya seperti itu. Jadi Yesus tuh dia menyampaikan Injil gitu
Kemudian orang-orang tuh datang, berbondong-bondong datang, berkumpul mau mendengarkan. Mereka, orang-orang yang datang itu adalah orang-orang pengikutnya, itu kayak mereka senang mendengarkan Injil dan juga berita kebenaran Yesus di waktu itu. Jadi mereka datang itu membawa anak-anak banyak, dan para murid Yesus itu kan kayak mengawasi, kayak mereka tuh melihat situasi waktu itu ribut dengan anak-anak. Makanya 12 murid Yesus waktu itu menghalangi anak-anak, kayak bilang pokoknya kayak tidak mau anak-anak tuh buat keributan di situ. Jangan sampai khotbah Yesus atau Yesus sementara berbicara itu menjadi terganggu. Makanya para murid para murid menghalangi supaya jangan sampai mereka mengganggu. Tetapi Yesus tidak mau para muridnya itu harus menghalangi. Justru Yesus bilang kepada para muridnya itu di ayat ke-16 tadi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Itulah seperti itu guys. Jadi Tuhan Yesus tuh bilang kepada para murid seperti itu. Akhirnya 12 murid langsung mengikutinya. Mereka tidak lagi menghalangi, dan karena mereka tahu guru mereka panggil Yesus itu guru waktu itu, selama mereka mengikuti Yesus 12 murid itu. Dan akhirnya di cerita itu anak-anak berkumpul mendekati Yesus, dan Yesus menggendong salah satu anak perempuannya waktu itu. Dan Yesus memberikan perumpamaan waktu Yesus sementara menggendong satu anak perempuan. Yesus bilang di ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan seperti itu? Karena yang Yesus sementara memberikan Injil, sementara menceritakan kebenaran firman, itu seolah-olah kita sementara mau menyambut kerajaan Allah, karena kita sementara berhadapan langsung dengan orangnya gitu, dengan sang raja kerajaan Allah, yaitu anak tunggal Allah, yaitu yang sementara bercakap-cakap sosok Yesus Kristus ya, seperti itu. Jadi makanya Yesus bilang seperti itu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, artinya bahwa anak kecil yang tadi datang bersama orang tua mereka tuh kayak semangat datang kepada mau mendengarkan, penasaran gitu. Makanya Yesus umpamakan anak kecil itu luar biasa guys. Dan di ayat ke-16 lebih dekat pada, lebih melekat pada anak muda nih guys. Halo anak muda di luar sana, apa kabar ya? Ya semoga baik-baik saja. Saya Kak Is lebih sengaja mau memfokuskan ya kepada anak muda di luar sana. Kita ini masih anak-anak loh, walaupun kita sudah beranjak usia yang remaja, usia dewasa awal ya, usia belasan sampai 20-an itu kan secara kesehatan ya itu masuk pada fase remaja awal, remaja akhir, dan dewasa awal itu sampai 25 itu. Makanya kita ini tetap saja tergolong anak-anak, tapi kalau usia yang tadi Kak sebut itu adalah usia anak muda ya, usia anak muda bisa dibilang seperti itu, atau pemuda-pemudi ya. Bagi anak-anak muda ini kita harus seperti anak-anak yang waktu itu mau datang penasaran mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus di saat itu. Mereka ingin datang, mereka berbondong-bondong, mereka datang bersama orang tua, tapi mereka kayak semangat itu, antusias itu, mereka excited itu. Jadi mereka berlari-lari, ada yang berlari-lari gitu mendekati Yesus seperti itu. Jadi Yesus tuh mau seperti anak kecil pada waktu itu yang menyambut. Sampai sekarang pun bahkan
kita lihat anak-anak kalau yang Kristen ya, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang Kristen, mereka tuh pas dengar lonceng ibadah sekolah minggu pagi, mereka sudah ada. Bahkan sebelum lonceng pun mereka ada, yang sebagian sudah ada. Mereka tuh semangat itu, mereka bernyanyi dengan semangat seperti itu. Bahkan ya agama-agama Islam yang memiliki anak-anak, kadang mereka tuh Kak Is perhatikannya di Desa Durian, mereka saat mau pengajian tuh mereka semangat datang beramai-ramai. Mereka tuh bergandengan tangan datang sama-sama bersama teman, datang sama-sama, pulang sama-sama itu. Mereka tuh kayak antusiasnya tuh wow luar biasa gitu. Jadi Kak Is tuh suka seperti itu, anak-anak yang punya semangat dalam lekatkan diri kepada Tuhan, beriman itu. Kemudian ini lebih kepada kita sebagai anak muda. Bahkan Kak Islian ya, anak-anak muda sekarang, kalau dulu kan masih rajin, waktu masih kecil-kecil pasti kalian rajin-rajin kan, kayak yang sekolah minggu pagi, remaja pun rajin, yang Islam pun gitu, masih kecil-kecil selalu rajin pengajian, kemudian pokoknya rajin sholat Jumat. Ketika kalian sudah gede, sudah gede maksudnya gede ya sudah gede maksudnya gede-gedean gitu sudah mulai mengenal cinta, di situ kalian agak mulai down pasti. Nah, dan apalagi kalian mau berjuang, mau meraih mimpi kalian, disitulah kalian mulai mendekatkan diri lagi kepada yang kuasa, pasti kan seperti itu. Ngaku aja deh seperti itu, pasti Kak Is juga pernah memperhatikan seperti itu. Ada teman-teman Kak Is yang seperti itu, ada juga adik-adik Kak Is yang seperti itu juga. Nanti mau berjuang baru dekatkan diri kepada yang kuasa gitu, ya kan. Nah di ayat yang ke-16 tadi Kak Is baca ulang ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jangan kamu menghalangi mereka, artinya bahwa ini Yesus memperingatkan kepada para murid supaya jangan menghalangi anak-anak kecil waktu itu yang datang mau dekat pada Tuhan, mau dengar firman Tuhan gitu. Nah, dan di sini ketika kita mendapat halangan, mendapat hambatan untuk dekat kepada yang kuasa sebagai anak muda, itu kita berusaha jangan pernah kalah dengan halangan atau tantangan itu. Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Salah satunya penyebab itu muncul dari diri kita. Ketika kita mau menghadap atau mau mendekatkan diri kepada yang kuasa, kita berusaha untuk berdoa dulu supaya Roh Kudus tuntun. Amin. Itu agar supaya kita jangan terhalang oleh hal-hal yang akan menghalangi kita. Itu dimulai dari diri kita, bahkan di lingkungan kita itu tetap ada halangannya. Makanya kita berdoa dulu sebelum kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Pokoknya intinya Roh Kudus harus bungkus kita gitu. Seperti handphone itu yang di handphone itu kan memiliki casing itu melindungi perangkat dalamnya itu, seperti itu. Jadi terlihat tampil bagus, itu tampilannya bagus. Seperti itulah. Kita harus meminta casing atau meminta perlindungan dulu secara dalam maupun luar, itu di dalam doa pastinya. Seperti itu aja deh yang mungkin guys bisa berbagi. Karena apa? Salah satu penyebab kita gagal itu karena dari diri kita sendiri, karena diri kita adalah musuh terbesar. Jadi jangan lupa berdoa guys, baru kita melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Kita lakukan saja apa yang kita bisa, apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Itulah urusan Tuhan. Oke guys, selamat terhibur. Semoga terhibur, selamat menikmati dan selamat beribadah bagi yang sementara beribadah, dan yang bagi sementara holiday selamat bersenang-senang. God bless you all. Dadah.
Good morning all.